Kokasi Komunitas Kartini Indonesia. Perempuan adalah masa depan. Pada saat ini, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bang Farid dari SINITE. Silakan Bang. Baik, terima kasih buat moderator. Apresiasi buat Kokasi yang menyelenggarakan kegiatan ini. Apalagi salah satu foundernya Bung Priska sudah di Jakarta ya kan. Sudah bersama-sama dengan Bang Haris Azhar. Ya mungkin tema-tema berikutnya akan lebih keren lah. Pasti akan kita nanti. Kalau bisa, ya Bang itu juga salah satu jadi narasumber harus mampu lah di Kokasi ya kan. Ya, kita nantikan itu. Ya, bicara tentang kebebasan berpendapat di kampus di Kediri, yang jadi pergumulan dan pertanyaan yang menggelitik buat kita, kapan sih kampus itu merdeka? Atau sejak kampus didirikan, apakah memang merdeka gitu? Atau sejak kampus hadir di Indonesia, apakah merdeka? Gitu. Sejak gerakan mahasiswa hidup, apakah memang kampus memfasilitasi gerakan mahasiswa? Nah, itu menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Jika memang ternyata hasil hipotesa yang kita lihat dari perjalanan pergerakan mahasiswa, ternyata kampus tidak memberikan ruang. Gitu. Yang kita lihat kampus tidak memberikan ruang. Ya, sehingga yang tepat itu sekarang bukan kebebasan kita berpendapat di kampus yang di Kediri, tapi kita mau menumbuhkan kebebasan berpendapat itu di kampus. Karena memang situasinya memang kita sejak dari dulu sekarang ya masih mengalami proses pemenjaraan kebebasan berpendapat itu. Di tahun 2017 saya sudah pernah buat tulisan itu kampus sebagai penjara kebebasan mahasiswa. Bisa teman-teman akses nantinya. Saya juga katakan di situ ya proses itu memang dengan skala struktur yang sangat super berlapis di kampus itu tidak mungkin sepertinya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berpikir dan berpendapat. Contoh hal, ya mungkin kalau di Nomen Sensiantar kita bahas kasus Papua, tidak akan ada dosen Nomensen yang marah atau rektor Nomensen marah. Atau kalau kita bahas tentang kasus UGM di USI, tidak akan ada yang marah. Tapi coba kita bahas tentang audit laporan keuangan Nomensen selama penggunaan uang kuliah selama kepemimpinan Profesor Dr. Sanggam Siahaan. Itu di sudut-sudut pun diskusinya hanya 3 orang, saya rasa pasti akan dibubarkan. Begitu juga kalau contohnya di USI gitu. Nah, tingginya primordial suku Simalungun di Universitas Simalungun gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu pasti akan sangat sensitif. Nah, lalu kalau kita bicara tentang kebebasan, mau apapun topiknya ya pasti harus difasilitasi, kan itu dia. Sampai dengan sejauh ini, dalam hemat saya tidak ada kampus yang memberikan kebebasan itu. Tidak ada kampus yang memberikan kemerdekaan itu kepada mahasiswa gitu. Ya makanya hadir sebuah organisasi eksternal yang memberikan ruang kebebasan berpikir kita, yang pada akhirnya memampukan kita untuk berekspresi, untuk membangun topik-topik apapun gitu. Dengan keterbatasan organisasi intrakampus yang selalu dipantau oleh pihak-pihak kampus gitu kan. Topik-topik diskusinya ataupun ruang geraknya gitu. Ya mungkin kalau PMKRI ataupun GMKI atau organisasi eksternal yang lain yang melakukan diskusi dan tidak di kampus, ya mungkin tidak akan terjadi pembungkaman itu. Gitu. Nah, kalau
seperti itu nyatanya yang kita lihat dalam proses kampus kita di Indonesia, berarti negara ini mengkehendaki para pemuda. Halo, Bang. Halo, Bang Power. Ya, halo. Oke. Ketika proses kampus itu diberikan dengan bebas oleh pihak kampus ataupun pemerintah, yang kita lihat memang perlawanan yang terjadi di tengah-tengah mahasiswa akan semakin subur gitu. Diskusi-diskusi akan semakin hidup, intelektual akan semakin hidup, kebenaran akan semakin terjelikkan gitu. Kita akan lebih banyak mendapatkan referensi-referensi dan pengetahuan-pengetahuan kebenaran di kampus gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat kan di hulu, kalau kita lihat di hulunya, sejak sekolah pun kita, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, pembungkaman itu terus terjadi kok gitu. Nah, atau jangan-jangan kita yang sedang ini juga, yang sebagai guru, melakukan proses pembungkaman kepada siswanya. Sehingga kita sebagai korban pembungkaman itu akan cenderung menjadi pelaku. Ya, pada akhirnya kita nanti yang akan menjadi dosen dan juga akan menjadi pelaku pembungkaman itu juga gitu. Ya, kita bisa lihat kan proses bagaimana juga proses perjalanan Suhordi yang dia dibungkam mulai dari sejak di SMP. Dia bertanya kepada gurunya dengan pertanyaan yang berbeda, pada akhirnya dia harus diusulkan pindah sekolah dan sebagainya. Nah, proses itu juga sering kita alami loh sejak mulai dari sekolah. Pembungkaman itu ketika anak didik kita melawan dengan tanda kutip menyatakan yang benar menurut dia, kesulitan mengakomodir kebenaran daripada seorang siswa itu masih tabu sepertinya bagi kita. Nah, begitu juga hingga sampai ke ruang lingkup perkuliahan yang kita alami sama gitu. Yang kita alami ya proses pembungkaman, mau itu dari dosen, dari struktur kampus, dan begitu juga dari pemerintahnya gitu. Nah, iklim yang seperti ini yang bertabrakan di republik ini gitu. Dia sebagai intelektual, seorang dosen, seorang struktural dosen, tapi sepertinya juga berafiliasi dengan partai politik gitu. Nah, atau malah bahkan seorang politisi yang bicara agama, seorang agama yang bicara politik gitu. Nah, begitu juga ketika mahasiswa berdiskusi di kampus, jangan dipandang sisi politiknya, harus dipandang sisi intelektualnya. Kalau kita semua hubungkan dengan situasi politiknya, ya inilah akibatnya gitu, terjadinya sebuah pembungkaman gitu. Ya, kampus itu harus bersih dari hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, itu yang terpenting mungkin untuk kita sama-sama dan situasi ini. Tapi sampai dengan sekarang, hingga saya mengalami proses studi di beberapa kampus, saya melihat ya kebebasan itu juga punya takarannya gitu. Tetap kebebasan menurut perspektif kampus itu masing-masing gitu. Tidak ada kebebasan yang secara yang disebut-sebut dalam undang-undang itu masih utopia di kita gitu. Terima kasih. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi tanya jawabnya, Ibu Moderator. Baik, terima kasih buat Bang Farul Pandar Sihite yang sudah menyampaikan ulasannya. Nah, di sini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sobat Vokasi, bagi yang mau bertanya silakan dikirim dalam pesan kita ini, nanti saya akan bacakan. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari Saudari Bintang Siahaan. Saya akan bacakan. Bintang Siahaan ingin bertanya langsung kepada pemateri, yaitu Alboni Christopher Samosir. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang dikatakan kebebasan dalam pendapat itu?
karena banyak sekali yang menyalahkan arti dari kata bebas ini. Dan bagaimana sih cara yang benar dan dalam menyampaikan pendapat agar aspirasi kita dapat didengarkan? Apakah harus dengan aksi seperti itu ya? Langsung saja kepada Bang Alboin Strawberry Samosir untuk menjawabnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Bintang. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa ini. Baik, yang kita penting kita bersama, kalau kita mengartikan kebebasan secara harafiah, itu adalah di mana kita mampu berbuat sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian ketika disandingkan dengan yang namanya mahasiswa, bagaimana dengan kebebasan berpendapat, satu yang perlu kita dudukkan bersama, yakni gerakan mahasiswa itu adalah gerakan intelektual, sehingga juga nantinya dalam bersuara harus dengan gerakan intelektual. Nah, contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan bersuara, yakni dengan menulis. Artinya, mahasiswa hari ini harus menggunakan kebebasan intelektual yang dia milikinya, dapat diejawantahkan melalui tulisan. Nah, di mana tulisan ini dapat berupa kritikan, di mana kritikan ini harusnya bersifat konstruktif, bukan destruktif. Itulah salah satu contoh kebebasan salah satu seorang mahasiswa. Dan kemudian di tengah arus perubahan zaman yang begitu kencang, kita dapat menggunakan berbagai macam instrumen untuk menyampaikan kebebasan. Misalnya ada kitabisa.com, di mana melalui aplikasi ini kita bisa membantu sesama kita yang mengalami permasalahan sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kita kenal juga yang namanya petisi online, yaitu change.org. Melalui petisi ini, kita bisa menyampaikan kritikan-kritikan kita kepada pemerintah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwasanya gerakan mahasiswa melalui kebebasan yang dimilikinya harusnya dituangkan dalam konteks yang jauh lebih baik, jauh lebih sopan dan lain sebagainya. Gerakan mahasiswa ataupun kebebasan dalam bersuara harus menghindari hal-hal yang sifatnya penyerangan pribadi seseorang, hal-hal yang sifatnya melanggar yang namanya aturan ataupun mencederai perasaan seseorang. Nah, apakah aksi diperbolehkan? Menurut saya sampai hari ini aksi tetap merupakan sebuah kebebasan yang relevan. Tapi yang harus didudukan, aksi itu harusnya diwarnai dengan kritikan-kritikan intelektual, diwarnai dengan pendapat-pendapat yang memang mampu memberikan masukan yang baik untuk para penguasa. Karena sampai kapanpun turun ke jalan adalah sesuatu yang tetap kontekstual. Begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, saya langsung mau menanggapi dulu ya apa yang disampaikan dari Bang Alboin tadi. Nah, begini Bang, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mantan maksud saya ya, Muhammad Nasir, pernah menyatakan bahwasannya seharusnya kampus itu memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya di kampus melalui forum yang harus disediakan memang. Nah, akan tetapi yang nyatanya kan tadi kita lihat itu bahwasannya kampus itu sangat kaku. Kita tidak pernah merasakan kemerdekaan sesungguhnya dalam menyampaikan pendapat. Nah, terkadang sebagai mahasiswa itu juga pasti menjaga nama baik namanya kampus kita. Akan tetapi dari yang membuat mahasiswa itu uring-uringan tersendiri dalam menyampaikan pendapat adalah ketika mahasiswa datang dengan cara yang baik-baik, mungkin mengajak duduk bersama dengan pihak kampus, akan tetapi mereka langsung meng-cut. Mereka tidak sediakan ruang dan waktu untuk mendengar aspirasi dari mahasiswa. Saudari Bintang tadi adalah seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya kita mau menyampaikan pendapat itu, kebebasan dalam berpendapat itu, kadang orang salah tafsir. Dia kampus sendiri kira nanti kita mau menyampaikan pendapat kita, tapi seolah-olah kita itu mau mengobrak-abrik apa yang menjadi internal pihak kampus sendiri seperti itu ya. Dan misalnya kita mau bertanya, contoh kecilnya yang sering adalah kenaikan uang kuliah seperti itu. Apakah kita harus melalui tulisan? Tidak mungkin. Kita kan internal, bagian dari kampus juga. Nggak mungkin kan kita buat tulisan untuk mempertanyakan kenapa kok bisa naik UKT atau uang BO kita seperti itu. Pastinya kita butuh duduk bersama dengan pihak kampus. Tapi nyatanya yang terjadi, kita lihat kampus sendiri kaku. Seolah-olah menganggap mahasiswa yang aktif, mahasiswa itu adalah musuh buyutan mereka. Seolah-olah ketika melihat berkumpul beberapa orang, mendengar-dengar apa yang mereka bicarakan, apalagi mengenai yang kita katakan tadi seperti kata Bang Fair,
Bang Power tadi katakan misalnya kalau kita bahas mengenai audit audit keuangan kampus itu pasti sangat sensitif. Kita pasti bahkan dibubarkan begitu. Nah, dari Abang sendiri bagaimana sih tanggapannya mengenai hal ini yang terjadi nyatanya di kampus seperti itu? Pada Bang Album? Berbicara tentang bagaimana seharusnya kebebasan mahasiswa itu, harusnya memang ini juga untuk kritik kepada mahasiswa itu sendiri. Artinya hari ini selain kita dibungkam dalam hal kebebasan berpendapat, baik dari pihak kampus maupun dari pihak lingkungan dan lain sebagainya, ternyata terdapat permasalahan tersendiri di kalangan mahasiswa itu sendiri, di mana hari ini kebebasan yang mereka miliki, nilai akademis yang mereka miliki, gagal diaktualisasikan di mana mereka memakai perannya sebagai agent of change. Nah, menurut saya, kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat, misalnya terkesan menyerang pribadi seseorang. Nah, ini yang tidak boleh dipergunakan oleh mahasiswa dalam menyampaikan kebebasan yang berpendapat. Baru kemudian, argumen yang dibangun ternyata adalah sebuah argumen yang kosong. Nah, pada akhirnya argumen ini pada akhirnya akan menjadi semacam blunder ataupun bumerang kepada diri sendiri yang akan menyerang dirinya sendiri. Maka tadi di awal saya katakan, seharusnya kebebasan yang dimiliki oleh mahasiswa yaitu kebebasan akademik, sehingga dalam menyampaikan kebebasan yang mereka jual itu adalah nilai intelektualnya, bukan sebuah pepesan kosong. Artinya hal-hal yang bisa dilakukan, misalnya ketika terjadi hal yang bertentangan dengan peraturan ataupun landasan lainnya, nah mahasiswa harus hadir memberikan semacam gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, disinilah memang dibutuhkan peran mahasiswa, di mana gerakan yang dibangun itu harusnya lebih kepada gerakan intelektual, bukan kepada vandalisme, barbarisme, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Bang Album Samosir. Nah, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Saudari Lisbeth Butar-Butar. Ini juga dia langsung mau bertanya kepada pemateri Hendra Sinurat, sarjana hukum. Nah, saya akan bacakan. Sebagai alumni mahasiswa Fakultas Hukum, bagaimana pandangan Kakanda mengenai pihak kampus yang tidak mau menggubris pendapat dari mahasiswa? Seperti saat ini, banyak mahasiswa mengeluh soal pemotongan uang kuliah tunggal, namun dihiraukan begitu saja. Apa pendapat dan pandangan Kakanda sebagai mahasiswa aktif dan terbaik di zamannya? Ini langsung ya kepada Bang Hendra Sinurat, langsung saja ya dijawab. Baik, terima kasih kepada Saudari Lisbeth Butar-Butar. Pertama, saya konsen ke apanya tadi ya, ke temanya ya. Ya, tadi kan temanya adalah kebebasan berpendapat di kampus di Kebiri. Kalau kita bicara di Kebiri sini kan dalam hal kaitan ke lembaga adalah ada pembungkaman sistemik. Ada pembungkaman sistemik. Nah, pertanyaannya, adakah pembungkaman sistemik itu? Bahwa kampus memang bahwa kampus secara aturan telah melarang itu. Itu poin pertama. Untuk dalam hal pertanyaan tadi untuk Lisbeth, bentuk apa kebebasan pendapat apa yang mahasiswa lakukan? Artinya kan kalau sekedar Anda menuntut katakanlah atau mengoceh-oceh di media sosial, itu ya tidak sama servernya, itu maksudnya. Artinya nggak kesampaian apa yang menjadi keluhan Anda, itu poinnya. Jadi Anda penuntutan misalnya katakanlah masalah UKT, tapi menuntutnya itu di servernya di media sosial, mengeluh, nggak sampai apa yang menjadi keluhan Anda. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah
medium representatif daripada kampus, mahasiswa di kampus adalah BEM. Sudahkah dipakai itu? Nah, itu maksudnya. Artinya kan yang selama ini kita hanya mengeluh-mengeluh pribadi lepas pribadi tanpa ada upaya struktural, upaya sistemik juga untuk menyampaikan aspirasi itu. Ya kalau hanya sekedar lepas pribadi untuk mengkritik dan mengeluh itu ya nggak kesampaian, nggak satu persepsi. Nah, itu menjadi masalah seperti yang diutarakan tadi oleh saudara Alboin. Satukan dulu persepsi kawan-kawan di mahasiswa, katakanlah untuk misalnya masalah penurunan UKT, satukan dulu persepsinya bahwa kita menuntut untuk penurunan ini. Itu dulu yang poin pertama. Jangan hanya disampaikan pribadi lepas pribadi tanpa ada wadah. Ya kalau tidak tanpa ada wadah ya rumit, itu artinya ya wajar tidak digubris. Tapi ketika Anda memakai wadah, saya kira itu pasti digubris. Nah, kalau bicara lagi kebebasan berpendapat, kebetulan juga di alma mater saya juga masalah itu juga kembali ada juga polemik tentang masalah pembayaran itu di alma mater saya, di mana alma mater saya yang cenderung lebih secara administrasinya dan kebebasan berpendapatnya lebih, kalau menurut kawan-kawan lebih leluasa, mereka menuntut juga di dalam medium. Apa mediumnya? Media sosial. Mereka men-tag nama-nama kawan-kawan satu kampus, satu fakultas karena nggak bisa bertemu. Men-tag, membuat di medsos. Mereka menjabarkan apa menjadi poin tuntutan, ya di-tag pihak rektor, pihak kampus. Di situ ada situ apa? Ada di situ namanya titik temu. Bahwa ini. Nah, ya ujung-ujungnya sebenarnya ya duduk bersama juga. Cuman masalahnya duduk bersama ini kan harus kalian buat satu persepsi kan dalam satu wadah. Itu masalahnya untuk teman-teman mahasiswa. Jangan hanya mengeluhnya pribadi lepas pribadi, nggak tepat sasaran jadinya. Itu maksud saya. Kalau memang sama keresahan kalian, silakan satukan persepsi. Buat wadahnya. Gerakan kolektif. Apa wadahnya ya? Misalnya BEM atau aliansi atau apalah. Jadi saya kira itu lebih baik dan pasti terakomodir. Nah, itu poinnya sebenarnya. Ini bukan soal digubris tidak digubris, tapi cara kita untuk menyampaikan aspirasi atau keresahan itu. Dalam hal ini UKT itu. Itu saya kira. Terima kasih moderator. Baik, saya mau langsung menanggapi dulu langsung dari Bang Hendra Sinurat ya. Tadi Abang bilang, ayolah buatlah ruang yang istilahnya ayo duduk bersama atau jangan melalui media sosial itu tidak etis seperti itu ya. Mungkin kita mau yang lebih etis. Nah, saya mau langsung tanya nih, keadaan sekarang ini kan lagi dalam keadaan kita social distancing ya, bahkan perkuliahan itu secara online. Kira-kira ada nggak masukan dari Abang sebagai alumni sarjana hukum nih kepada adik-adik yang masih aktif atau mahasiswa yang masih aktif, bagaimana sih caranya menyampaikan aspirasi mahasiswa-mahasiswa yang aktif yang tadinya banyak tuntutan yang ingin mereka sampaikan supaya terlihat mungkin lebih etis dan mungkin biar pihak kampus sendiri juga langsung menggubris seperti itu. Langsung saja ya Bang, ditanggapi. Terima kasih. Pertama begini, saya tidak bilang tadi tidak etis. Pertanyaannya kan berani nggak kolektif untuk dalam satu wadah. Kan saya tadi sudah beri contoh. Teman-teman dari alma mater kampus saya juga mengalami situasi yang sama. Udah, mereka membuat sebuah tulisan dalam hal ini melalui medsos, media sosial dengan men-tag pihak kampus dan memention teman-temannya satu fakultas yang merasa kebijakan itu meresahkan. Mereka menuangkan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan itu. Ya, di situ ada titik temu, ada komunikasi antar pihak kampus dengan pihak yang merasa ini teresahkan kebijakan ini. Itu saya kira. Yang saya tangkap tadi kan dari teman-teman yang di pertanyaan Lisbeth, begini. Seringkali kita hanya mengeluh ya untuk pribadi kita sendiri gitu, untuk hanya kita konsumsi sendiri, nggak sampai kepada pihak kampusnya atau pihak rektor atau stakeholdernya.
keluhan itu nggak sampai, ya bagaimana kan itu? Ya keluhan itu tidak sampai, ya poinnya adalah permasalahan ada satu, misalnya takut untuk menyampaikannya. Kedua, tidak mampu menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya. Jadi itu sebenarnya, kembali lagi seperti dikatakan Saudara Albun tadi, otokritik juga kepada mahasiswanya. Mereka ya harus sebelum memberikan atau ingin tersalurkan aspirasi mereka itu, ya satukan dulu wadahnya, satukan dulu persepsi kalian, teman-teman mahasiswa. Bila memang ini kebijakan ini adalah meresahkan teman-teman mahasiswa, satukan dulu wadahnya. Buat keresahan-keresahan itu, kritik-kritik kalian itu dalam satu wadah, baru sampaikan. Saya kira itu lebih elok, lebih enak deh, dan akan lebih mudah tersampaikan. Ketimbang hanya pribadi lepas pribadi hanya mengeluh seperti ngalor ngidul di kedai kopi. Nah, itu yang saya tangkap di situ. Tadi cuma hanya sekedar aku nih UKT ku nggak bermasalah, tapi nggak sampai loh, nggak tahu pihak kampusnya gitu kira-kira. Dia mengkritisi itu nggak tahu pihak kampusnya. Caranya itu bagaimana ya? Caranya melalui wadah dong. Buat dong wadahnya. Ya entah aliansi, entah melalui representasi katakan BEM. Saya kira itu akan tersampaikan. Teman-teman dari alma mater saya begitu kok. Dan buktinya mereka tersalurkan langsung. Ya tinggal bertemu aja. Ya bertemunya ini yang menjadi apa kan? Apakah social distancing, apa physical distancing. Tapi sudah ada respon. Itu maksud saya. Oke, baik kepada... Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih buat Bang Hendra Murad. Mungkin saya akan luruskan sedikit. Berarti intinya yang menjadi solusi dari Abang ini adalah kita sebagai mahasiswa harus melalui wadah bicaranya. Terlebih mungkin di kampus itu yang paling yang diakui oleh kampus itu adalah BEM-nya seperti itu ya. Mungkin mereka bisa buat melalui surat ya, disurati seperti itu, mungkin bisa ya kepada Saudari Lisbeth Butar-Butar. Nah, sekarang kita akan bacakan kembali pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari Saudara Gondrong. Saya akan bacakan buat kita semua. Kebebasan akademik kampus merupakan perangkat penting guna menopang ruang kebebasan berpikir dan pengembangan dunia keilmuan. Beberapa kasus terkait pembungkaman kebebasan akademik pernah terjadi di beberapa kampus besar di Yogyakarta. Misalnya, pembubaran pameran lukisan dan diskusi ilmiah di kantor Pusham Universitas Islam Indonesia atau UUI Yogyakarta. Pembubaran diskusi dan pengembangan film di UGM dan UIN Sunan Kalijaga di tahun 2016. Pelarangan bedah buku karya Israt Manji di UGM. Pembubaran diskusi LGBT di kampus USD. Dan sensor pelarangan pers kampus yang dialami oleh lembaga pers Balayurung UGM. Praktik seperti ini sering muncul atas perbedaan gagasan dan sering kali kampus merespon dengan tindakan memilih zona aman dengan berbagai pilihan pragmatis. Salam dari Yogyakarta untuk teman-teman sekalian. Salam satu kopi. Ini untuk mengenai ini mungkin langsung saya minta ya tanggapan dari Bang Farul Pandar Sihite. Saya mau dengar tanggapan dari, kita akan dengarkan tanggapan dari Bang Farul Pandar Sihite mengenai apa yang disampaikan oleh dari Saudara Gondrong. Silakan Bang. Ya, terima kasih buat moderator. Persoalan yang disampaikan oleh teman kita Saudara Gondrong yang dari Yogyakarta, saya rasa memang itu bukan pertanyaan ya. Mungkin dia menyatakan kondisi yang ada di Yogyakarta. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kampus kita di Indonesia, bahkan sejak kita bilang sebelum reformasi dan bahkan ketika reformasi pun, memang tidak ada sebuah kemerdekaan di dalamnya. Gitu. Nah ini Gondrong sudah membantu kita dengan menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi di Yogyakarta yang kita tahu sebagai kota pendidikan. Nah beberapa tahun yang lalu saya juga sempat pernah studi di Yogyakarta dan sempat beberapa kali diskusi juga di pelataran UGM, di Fakultas
MAP dan juga pernah beberapa kali ikut demonstrasi di Yogyakarta, salah satunya demonstrasi terkait buruh. Dan begitu juga yang terjadi ketika kami demonstrasi buruh di Yogyakarta dengan beberapa elemen-elemen organisasi, kita juga dibredel kok dengan poster-poster yang tidak relevan atau dengan poster-poster yang berkaitan hubungannya bisa disangkut pautkan dengan sosialisme ataupun yang dikaitkan dengan komunis, pada akhirnya harus disobek-sobek polisi dan juga tentara gitu. Dan kita juga selaku kelompok-kelompok kiri yang pernah berkumpul juga di Jogja, seperti kelompok-kelompok militan atau seperti kelompok Spartakus. Nah, itu kelompok-kelompok yang beberapa kali juga saya ikuti diskusinya, tidak bisa sebebas mungkin gitu, tidak bisa sebebas mungkin. Nah, proses ini yang saya katakan tadi di mana-mana terjadi di kampus. Hanya persoalannya case-nya yang berbeda-beda dan kadar kebebasannya gitu. Jadi belum kita temukan kampus yang memang benar-benar menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat itu tadi. Nah, memang ada hal yang unik di negara kita. Adanya undang-undang kebebasan berpendapat, tetapi ada KUHP juga yang mengatur tentang pencemaran nama baik gitu. Tentang undang-undang ITE, tentang makar gitu. Nah, ini kan tumpang tindih persoalan regulasi kita juga. Kalau di Amerika, selaku yang sama asasnya demokrasi dengan kita, ya sampai mati pun kita tidak akan temukan yang namanya undang-undang pencemaran nama baik. Gitu. Nah, proses-proses ini yang sering terjadi sama kita, begitu kita melakukan perlawanan terhadap proses penindakan pembungkaman kebebasan berpendapat, malah akan cenderung dilaporkan balik dengan dalih undang-undang ITE, dengan dalih undang-undang pencemaran nama baik, dengan dalih undang-undang makar dan sebagainya. Nah, ini yang masih menjadi problema bangsa kita, salah satu problema yang terbesar menurut saya, Ibu Moderator gitu. Nah, situasi yang di Jogja menurut saya ini sudah bisa menjadi contoh atau menjadi miniatur kondisi pendidikan kita atau kondisi kampus kita di Indonesia gitu. Ya, sebagaimana Jogja pasti masih menjadi kota representatif untuk kita mengacu situasi kampus yang bisa menjadi patron lah kita bilang untuk di Indonesia, tapi masih juga terjadi gitu. Ya mungkin begitu Moderator. Baik, terima kasih buat Bang Tiges ya. Gini Bang, kita kan melihat terkait dengan masalah kebebasan berpendapat ini kan kita lihat belakangan ini ILAT banyak sekali menyoroti ya pemerintah baik di kabupaten maupun di kota Madia mengenai tentang pengelolaan dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Nah, saya juga ingin mendengarkan bagaimana sih pendapat Abang juga yang tadi kita dengarkan dari beberapa mahasiswa di dalam pandemi COVID-19 terdampak, mereka juga ingin mendapatkan setidaknya ringanan uang kuliah tunggal seperti itu ya Bang. Nah, jadi kira-kira apa sih pandangan yang bisa Abang sampaikan, apa sih himbauan yang ingin Abang sampaikan, karena Abang itu banyak menyoroti hal yang mungkin tidak tepat seperti itu ya, hal-hal yang mungkin menjadi solusinya buat mahasiswa yang masih aktif, kira-kira seperti itu Bang maksudnya. Oke, silakan Bang. Halo, ya, yang pastinya meminta kepada kekuasaan itu kan tak simpel gitu ya. Teman-teman mahasiswa itu harus pahami gitu. Meminta untuk kelonggaran untuk uang kuliah itu tidak gampang. Sehingga jangan ada pikiran kita hanya
dengan melalui status media sosial atau hanya dengan diskusi sama teman-teman itu bisa selesai. Tetapi mahasiswa harus bergerak. Mahasiswa harus bersuara. Mahasiswa harus punya sikap yang jelas terkait hal itu. Kalau memang kita mau meminta keringanan, mari mahasiswa yang pengen meminta keringanan, mari kita kumpul atau ajak kumpul teman-temannya atau diskusi secara daring. Ayo lakukan gerakan. Lakukan gerakan itu banyak gerakan yang bisa dilakukan. Nah, kita bisa surati, kita bisa mohonkan 50% contohnya dipotong. Dan bukan hanya 100.000 sebagai uang paket gitu ya kan. Itu kan bullshit itu. Padahal dosennya nggak mengajar gitu kan. Nah, praktek-praktek yang seperti itu kan sebenarnya kita bisa lakukan gerakan bersama gitu. Nah, ini penyakitnya mahasiswa kondisinya sekarang, sudah malas bergerak, sudah otak kritisnya pun kadar akut, udah mau mati, tapi terpecah-pecah pula gitu. Nah, ini yang kita sesalkan gitu. Tapi harapan kita seharusnya kan bersatu. Contoh dengan situasi di Nomensen, kami mau uang kuliah kami turun lah. Oke, surati bersama, galang tanda tangan, buat bila perlu secara Google dokumen. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mengakomodir itu. Tujukan kepada yayasan, tujukan kepada rektor. Begitu juga dengan di USI, begitu juga dengan di Eparina, dan kampus-kampus yang lain yang ada di Kota Pematang Siantar. Mahasiswa harus bergerak. Nah, begitu sudah terjadi proses gerakan yang seperti itu, surat kita sudah masuk, dengan gara-gara COVID-19 saat ini kita belum bisa turun ke jalan seandainya tidak digubris. Nah, baru kita ramekan di media sosial untuk permohonan itu. Mari kita akomodir, ada media-media yang mungkin yang bisa mengekspos itu gitu. Nah, tetapi jangan kita anggap melawan sebuah kekuasaan konsekuensinya tidak ada. Nah, ini juga yang harus benar-benar kita pahami. Ketika mahasiswa menunjukkan perlawanan, semua konsekuensi ada. Nah, jadi jangan juga menjadi mahasiswa yang cengeng gitu. Yang cengeng maksud saya, begitu kita bersuara, lalu hanya diancam sekali, pada akhirnya diam. Gitu. Nah, seharusnya begitu bersuara, diancam sekali, semakin besar gerakannya. Gitu. Semakin besar supaya tujuan yang kita capai itu, tujuan kita itu bisa tercapai gitu. Jadi jangan langsung gampang menyerah. Nah, sekarang lakukan dulu dengan situasi yang langkah yang persuasif, yang lebih elegan. Nah, ketika memang tidak digubris dan terkesan suara kita dibungkam dan kita mengkritik seakan dilarang, ya memang hanya ada satu kata harus kita lawan gitu. Tidak ada kata-kata yang lain dan kita memang harus melawan. Nah, pertanyaannya yang sering di kita resah, kita marah, kita emosi. Mau nggak melawan? Nanti dulu Bang. Nanti dulu kita mau melawannya. Aku hanya bilang kampus kami kayak gini. Kalau persoalan melawannya, nanti dulu lah. Gitu. Karena banyak kawan-kawanku yang masih seperti ini, dan seperti ini. Nah, jadi maksud yang mau saya katakan, dengan mau menyentuh atau merubah sebuah tatanan kebijakan yang besar, baik itu di skala kampus, kita juga harus siap dengan segala risikonya. Bukan menakut-nakuti, tapi ini kata-kata seharusnya menambah energi militansi daripada teman-teman yang mau bergerak. Nah, kami dari Institute Law and Justice, ya melalui diskusi ini, oke, kita punya PR. Kita punya PR akan mungkin menyurati atau meminta kampus-kampus untuk memberikan dispensasi. Tapi kami juga tunggu gerakan daripada teman-teman mahasiswa. Ya insya Allah, minggu depan mungkin kita bisa surati kampus-kampus yang ada di Kota Pematang Siantar untuk meringankan biaya kuliahnya. Terima kasih, Bu Moderator. Sebelumnya saya ingin menambah ya, atau sedikit curhat mengenai uang UKT. Jadi ini berkesinambungan sama apa yang disampaikan Bang Flower ya. Nomensen juga sudah membuat, terlebih kampus saya ya, sudah membuat BMF perwakilan dari mahasiswa
untuk menyampaikan pengurangan atau keringanan BOP begitu ya, pengurangan uang kuliah. Tapi hingga pada saat ini tidak ada gubrisan dari yayasan begitu. Jadi kita nggak tahu mau buat apa gitu, dijawab enggak atau dibaca pun kayaknya enggak seperti itu. Jadi mau lakuin apa lagi gitu? Udah berulang kali untuk menyurati, Google Form sudah dibuat, berkumpul beberapa orang sudah dibuat begitu. Ya, jadi bingung gitu loh, apa yang harus kita lakukan ketika udah kita surati, udah kita buat usaha untuk Google Form, untuk mengambil suara dari mahasiswanya begitu, tapi tidak digubris begitu. Jadi kita bingung ngelakuin apa begitu. Mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa jawab atau Bang Power juga bisa jawab gitu. Mungkin bisa bantuan dari Ila sini. Iya. Baik, terima kasih buat Saudari Emi, langsung saya tanggapi ya. Dan seperti kata Bang Power ya, pantang menyerah seperti itu ya. Tetap semangat buat kawan-kawan mahasiswa, karena katanya tadi dari IAT sendiri kemungkinan minggu depan akan ikut serta menyurati. Semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama dapat langsung terjadi dan langsung ditanggapi oleh pihak kampus sendiri ya. Oke, di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaannya, seperti kita sudah kebanjiran pertanyaan. Mungkin ini kawan-kawan mahasiswa sudah banyak menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya seperti itu ya. Saya akan mulai dari Saudari Ija Sihombing. Undang-Undang Dasar 1900, Undang-Undang Dasar, mungkin ini salah ketik ya, maksudnya 1945 kali ya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah pondasi dalam semua aturan yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan aturan yang ada di kampus dan semua aturan yang tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun yang terjadi saat ini di dunia kampus adalah mahasiswa dibungkam dengan berbagai cara agar mahasiswa tidak menyuarakan kebenaran. Bahkan organisasi internal kampus pun ikut dibungkam yang seharusnya mereka lah penyampaian aspirasi mahasiswa. Namun saat ini mereka hanya dibuat sebagai pelengkap dalam kampus atau biasa disebut hanya sebagai penghias dinding. Bagaimana lagi caranya untuk mengubah sistem yang ada di kampus jika hal di atas telah terjadi? Mungkin ini juga sudah terjawab oleh Bang Power tadi ya. Seperti kata Bang Power tadi ya, memang kita pantang menyerah, dan ketika kita memang menyerang atau bagian dari kampus sendiri, pasti kita harus siap dan jangan takut untuk kena sanksi. Kita harus tetap berjuang sampai nantinya apa yang menjadi keinginan dari mahasiswa sendiri terjawab oleh pihak kampus. Oke, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari Saudari Melva Brigita Turnip. Saya ingin bertanya, Bu Moderator, dari kampus kami sebagai mahasiswa sudah melakukan seperti yang dikatakan oleh Abang Albuin Samusi dan Abang Hendra Sinurat secara hukum, secara struktural dan melalui BEM dengan memberikan surat dan petisi .org, akan tetapi pihak-pihak kampus kami tidak menanggapi. Lalu tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa mengenai pemotongan uang kuliah tunggal di masa yang sulit ini agar pihak kampus mau mendengar aspirasi mahasiswanya? Ya, mungkin ini bisa kembali dijawab singkat dulu dengan Bang Hendra Sinurat dan Bang Albuin. Boleh menyampaikan apa yang menjadi solusinya? Kepada Bang Hendra Sinurat, kami persilakan. Kebetulan nggak kondusif di sini suaranya. Bentar ya moderator. Bentar. Oke, siap. Bisa langsung ditanggapi oleh Bang Albuin Samosir. Kepada Bang Albuin. Baik. Sebenarnya tadi pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh saudara Bang Power. Bagaimana sebenarnya hari ini permasalahan kebebasan
itu harus dipahami secara komprehensif. Artinya bukan hanya karena sistem yang hari ini melahirkan regulasi-regulasi atau sifat-sifat kampus yang hari ini berusaha membungkam kebebasan kampus, tapi hari ini juga gerakan mahasiswa itu sendiri ternyata sudah kehilangan orientasi. Nah, artinya apa teman-teman yang mau saya sampaikan? Perlu ada kritik mendalam terkait dengan kemahasiswaan itu sendiri, sembari kita berbicara tentang kebebasan. Nah, hari ini saya lihat bahwasanya selain sistem yang tidak mendukung, ternyata terjadi proses dekadensi, terjadi proses dekadensi ataupun semacam pendangkalan intelektual, atau kalau orang ilmiah sebutnya dengan banalitas intelektual. Nah, artinya yang mau saya sampaikan hari ini, mahasiswa juga harusnya di tengah kebebasan berpendapat yang hari ini juga ternyata sedang tidak baik, mahasiswa juga sedang tidak baik-baik saja. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasanya perlu ke depannya ada gerakan kolektif, ada gerakan bersama. Saudara Hendra tadi singgung, kalau kita hanya berciut sendiri-sendiri tanpa ada organisasi ataupun organisatoris yang jelas, maka bisa dipastikan kita akan kehilangan yang namanya orientasi gerakan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, sini kurang kondusif. Nanti saya akan jawab lagi. Terima kasih. Tapi kan, Bu. Halo. Mohon maaf. Halo. Saya akan ulangi kembali kepada saudara Hendra supaya mengunmute dulu sebentar. Mahasiswa kerap dielulukan sebagai agen perubahan, pemprotes paling lantang saat negara mengeluarkan kebijakan yang timpang dan merugikan orang banyak. Namun sayangnya itu bisa bikin celaka. Meski gagal di jalan, mahasiswa bisa saja tak sanggup membela diri saat digencet oleh kampus. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan mahasiswa jika diperhadapkan dengan hal tersebut, dan hal itu masih kerap sering terjadi di tengah-tengah mahasiswa, terlebih di kampus Pematang Siantar. Nah, hal ini tadi sudah terjawab ya, bahwasannya seperti yang dikatakan dari saudara Hendra tadi, kita boleh berbicara melalui BEM, ataupun kita mahasiswa sendiri boleh menyatukan suaranya, bisa melalui perpanjangan tangan dari BEM sendiri. Nah, di sini saya akan lanjut lagi dari saudari Juwita. Mahasiswa, mungkin pertanyaan yang sama dikirim ya, mohon maaf. Ini lanjut, saya akan bacakan pertanyaan dari Bintang Sihaan. Di fakultas saya sendiri tidak ada wadah sama sekali. Jadi bagaimana kami mahasiswa ini dapat mengeluarkan aspirasi kami kepada pihak kampus lewat tulisan dan menyurati pihak kampus? Itu sama aja kosong menurut saya, karena tidak ada tanggapan dari pihak kampus sama sekali. Mohon pendapatnya buat Bang Alboin sebagai abang yang dulunya bagian dari pengurus dari BEM. Oke, silakan langsung Bang. Buat Bang Alboin Samosir. Nah, baik. Nah, yang saya alami di Fakultas Hukum Universitas Simalungun, kalau dikatakan tidak ada lembaga, saya rasa itu kurang tepat ya. Karena pengalaman saya pribadi, saya dengan teman-teman berinisiasi membentuk semacam kelompok diskusi di mana harapan dari lahirnya kelompok diskusi ini akan lahir pergerakan-pergerakan di kampus. Kami menyebutnya ngukus, ngumpul-ngumpul diskusi. Nah, di mana gerakan ini berusaha mencoba mengajak
seluruh elemen mahasiswa untuk bergabung bersama kita, berdiskusi hal-hal kritis, berdiskusi terkait dengan regulasi di kampus yang terkadang tidak pro dengan yang namanya mahasiswa. Nah, yang lebih parahnya seperti yang saya katakan di awal tadi, ini perlu kritik mendalam untuk mahasiswa itu sendiri. Kita sampingkan dulu terkait dengan yang namanya kebebasan berpendapat. Tapi yang saya alami di Fakultas Hukum Universitas Simalungun pada saat itu, keengganan mahasiswa bergabung dengan kelompok diskusi kami, menurut saya itu adalah sebuah ironi. Beberapa kesempatan kita selalu berusaha menarik teman-teman, beberapa kesempatan kita selalu berusaha mengajak teman-teman untuk berkumpul bersama, mendiskusikan bersama, bersuara bersama. Namun yang terjadi, sebagian besar ataupun bahkan hampir semua mahasiswa memilih bungkam. Artinya bukan kebebasan itu yang dibungkam, tapi ternyata mahasiswa itu sendiri membungkam yang namanya kebebasan itu. Artinya kebebasan yang dimiliki mahasiswa pada saat itu ternyata tidak mampu ditetaskan dalam sebuah pendapat, tidak mampu ditetaskan dalam sebuah argumen. Nah, itu menurut saya artinya, kalaupun seperti yang Bintang katakan tidak terdapat yang namanya institusi ataupun organisasi, maka perlu yang namanya kesadaran sendiri. Artinya apa teman-teman? Hari ini, ketika kita ingin bersuara, perlu namanya organisatoris, perlu ada yang namanya organisasi. Jangan gerakan itu cenderung tercerai-berai. Kalau Saudara Hendra bilang, perlu yang namanya gerakan kolektif, gerakan bersama dari seluruh elemen mahasiswa, bentuk semacam perkumpulan, agar nantinya dengan adanya perkumpulan ini, gerakan itu semakin kuat dan semakin membasis. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Artinya apa? Ternyata hari ini yang perlu ternyata kita kembali kontemplasikan kembali, kebebasan itu ada, nyata di hadapan kita, tapi ternyata oleh sebagian mahasiswa hari ini mengalami yang namanya banalitas intelektual, mengalami yang namanya degradasi sekaligus yang namanya dekadensi terkait dengan bagaimana stereotip yang selama ini cenderung disematkan kepada mahasiswa, yakni agent of change. Nah, itu semakin jauh dari harapan. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Alvin Samosir. Nah, kepada Saudari Priska Sihombing ingin menyampaikan ulasannya, kami persilakan kepada Priska. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, namun saya kira itu sampai di situ dulu. Saya mau bawa kita kepada kondisi yang seperti ini. Nah, tadi dikatakan oleh abang kita Hendra Sinurat bahwa tafsiran atau kita yang mahasiswa menafsirkan dan pihak kampus menafsirkan kebebasan bertanggung jawab itu berpendapat itu seperti apa. Nah, saya kira mau pihak kampus maupun pihak mahasiswa, apapun yang menjadi tafsirannya untuk kebebasan berpendapat, itu harus diakomodir. Oke, tadi dikatakan sudah diakomodir dengan melalui Permen 55 organisasi eksternal kampus bisa masuk ke kampus. Nah, akan tetapi teman-teman, saya mau bilang begini, kita bilang itu tadi soal penafsiran. Saya kira itu bukan di soal penafsiran, hanya memang ya barangkali topik diskusinya terlalu tendensius. Apakah langsung menyerang personal, organisasi, atau bahkan kampus itu sendiri. Seperti ada beberapa contoh yang saya lihat kampus UPI. Nah, itu mereka pada bulan Januari 2019 menggelar diskusi dengan topik indikasi korupsi kampus. Nah, mereka mungkin memang langsung menyerang pihak kampusnya sendiri sehingga dibubarkan dan mendapatkan tindakan represif. Nah, kemudian apa yang mau saya sampaikan bahwa kebebasan berpendapat tadi, pendapat itu kan kita sepakati tidak hanya berdiskusi. Nah, ada juga aksi. Nah, ada beberapa mahasiswa yang bulan Januari kemarin melakukan aksi tentang lagi-lagi Papua, Universitas Kairun di Ternate. Nah, mereka mendapat tindakan, mereka di DO secara sepihak dari kampus. Nah, kita mau berangkat bahwa dari kebebasan berpendapat itu, implikasinya apa? Dampaknya apa? Dari mahasiswa yang bebas berpendapat. Oke, katakan kampus mengakomodir seperti itu. Nah, tapi setelahnya itu apa? Nah, mahasiswa ini di DO, teman-teman. Nah, kita kan mungkin yang menjadi ketakutan mahasiswa tadi sama juga seperti yang dipertanyakan oleh
Saudari Juwita bahwa kita lantam di jalan, tetapi ketika di kampus ada kebijakan seperti ini tidak berani kritisi. Nah itu tadi saya kira sudah tepat, tinggal cari wadahnya. Kalau tidak ada, kesadaran mahasiswa itu sendiri untuk membuat wadahnya, untuk menyuarakan itu. Dan yang paling penting adalah berani dan sadar akan profesinya. Bukan profesi, maksud saya mahasiswa itu adalah agent of change ataupun social control. Jadi saya mau ajak kita bahwa sudah pun berani menyuarakan pendapat, tetapi masih saja ada tindakan sepihak dari pihak kampus, yaitu mendeo mahasiswa-mahasiswa itu tadi. Padahal yang seperti disampaikan oleh Saudara Alboin tadi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, khususnya pasal 8 ayat 1 ayat 3 mengatakan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, begitu. Jadi saya kira apa ya, sudahlah, oke tadi dibilang ada beberapa pembicara menyatakan bahwa sekarang mahasiswanya sadar nggak kalau dia agent of change? Sekarang mahasiswanya mau nggak berpendapat begitu? Kalau dibilang udah diakomodir untuk berpendapat, ada konstitusinya yang mengatur di situ. Nah, mahasiswanya nggak mau berpendapat begitu. Nah, oke. Nah, di sini ada case bahwa mahasiswanya mau berpendapat, tapi tetap saja ayat 3, pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu dilecehkan sama pihak kampus itu sendiri. Ya, mahasiswanya tidak dilindungi, teman-teman. Mahasiswanya justru bahkan di DO. Nah, kita mungkin barangkali di kampus Sumatera Utara masih sedikit contoh seperti ini, atau seperti yang disampaikan Saudara Alboin tadi sudah ada yaitu di kampus USU yang membuat cerpen tadi di DO begitu ya. Nah, saya mau ajak kita semua ke hal ini bahwa dengan bebas berpendapat pun dan kita menjadi di DO. Bagaimana tanggapan kita? Apakah memang ini sudah langkah yang pas? Apalagi dikatakan ini sepihak. Contoh yang saya ambil ini di Ternate ya teman-teman, di bulan Januari kemarin. Jadi itu mahasiswanya di DO sepihak. Nah, apa yang harus dilakukan setelah ini? Kalau kita tadi mengharapkan bahwa ada regulasi yang mengcover kita di situ, sudah pasti ada. Tetapi tetap saja berdampak seperti ini. Mungkin teman-teman yang ngerti hukum bisa dikasih tanggapan tentang DO ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Izin menanggapi. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Priska Siombing. Karena waktu kita terbatas, kita waktunya tinggal 19 menit. Oke, kasih kesempatan kepada kami. Silakan. Izin menanggapi. Ya, silakan kepada Bang Hendra. Terima kasih. Nah, sebenarnya ini poinnya sebenarnya, kalau menurut pandangan saya, poin daripada diskusi ini adalah itu, seperti yang disampaikan oleh Saudari Priska tadi. Betul nggak kebebasan berpendapat itu dikebiri? Nah, tadi kan kita sudah diuraikan contoh-contoh. Nah, jadi bukan hanya sekedar bawa naik UKT kita hanya tapi tidak berbuat, kita mengatakan itu dikebiri, kan bukan begitu. Itu maksudnya. Saya kira tadi ada pembelokan tadi terhadap poin diskusi ini. Jadi syukurlah kepada Ibu Vokasi Priska tadi sudah mengarahkan kembali. Jadi saya mau menanggapi poin-poin Priska tadi begini. Kenapa saya bilang garis persinggungan antara kebebasan berpendapat itu adalah interpretasi? Pertama, kalau kita mengambil teori Lawrence Friedman, dia bilang ada gini, sistem hukum itu ada 3 itemnya. Pertama adalah sistem hukum itu ada 3 item. Pertama adalah struktur, substansi, dan budaya. Strukturnya sudah jelas. Ya, Atan sudah mengakomodir kebebasan berpendapat. Kemudian substansinya sudah jelas, isinya baik-baik, isinya indah, isi aturan itu sendiri. Kemudian budayanya, kaitannya ke sini, misalnya begini, ketika ada kampus membahas tema, katakanlah LGBT atau ateisme,
saya tanya untuk di lingkungan teman-teman yang ikut diskusi, apakah kawan-kawan setuju? Nah, itu. Jadi di situ sedang aku yakin di antara kita saja ketika seperti itu seringkali kita bersinggungan. Kita menginterpretasinya beda. Apa yang didiskusikan begitu misalnya? Itu ya. Makanya saya bilang interpretasi. Dalam hal ini contoh dari Presiden contoh Papua. Itu unik sebenarnya sini. Apa oknum atau cenderung proteksi ini kepada apa yang disebut dengan Papua, itu manusianya maupun pulaunya. Ada proteksi di saya lihat ini. Ya saya tidak tahu entah kenapa ada sejarah kelak atau ada apa. Makanya Halo, mohon suaranya Mas putus-putus. Dalam kaitan ke apa? Ini pertanyaan bersama sebenarnya yang diuraikan oleh Saudara Rizka ya. Sering di pemerintah atau aparat sering memberikan proteksi, sering memberikan perhatian lebih ketika ada orang memperbincangkan tentang kebebasan Papua lah, hak-hak orang Papua lah. Itu saya sendiri pun tidak tahu mengapa. Ya kalau kita bicara apa ya semacam dia nggak boleh dibahas. Bahkan kalau kita tahu kan media saja tidak bisa, media luar tidak bisa secara bebas untuk meliput tema Papua. Itu menjadi pertanyaan kritis sebenarnya untuk di sini. Apa ya, dan itu melalui Kokasi mungkin bisa dipertanyakan kembali. Ya saya sendiri tahu mengapa. Karena ketika temanya membincangkan Papua, kesannya itu ditutup-tutupi, kesannya itu diproses, kesannya itu terlalu takut, paranoid. Nah, saya sendiri tidak bisa menjadi itu. Jadi, makanya saya bilang interpretasi, kita bilang kebebasan berpendapat itu, tapi kita berdasarkan keinginan kita aja, berani nggak membahas tema LGBT dalam bingkai akademik, atau tema komunisme dalam bingkai akademik? Berani nggak? Kita sendiri pun mungkin berbeda pendapat dalam hal itu. Itu saya kira. Makanya saya bilang poinnya ya garis interpretasi. Makanya terakhir saya kutip apa yang dikatakan Voltaire. Voltaire bilang gini, aku tidak setuju apa yang kau katakan, tapi aku akan membela hak-hakmu itu. Siap nggak berpikir untuk seperti itu? Untuk tidak menyetujui pemikiran orang, untuk menghargai pemikiran orang, sekalipun kita tidak setuju dengan pendapatnya. Saya kira pertanyaan uraian Voltaire itu menjadi refleksi kita bersama. Ketika sudah terrefleksi itu, ya apa yang namanya dikebiri kebebasan berpendapat tidak ada lagi. Demikian, terima kasih. Baik, dapat dimengerti ya, Sobat Kokasi, terima kasih. Saya akan bacakan pendapat dari Saudara Gondrong. Kampus seringkali bungkam ketika berhadapan dengan rezim yang menyimpang. Pencampuran berbagai kepentingan dominasi politik negara seringkali membuat kampus tidak berdaya, sehingga tak ubahnya menjadi industri pencipta tenaga kerja yang patuh sekaligus instrumen untuk membangun hegemoni pikiran. Oke teman Sobat Kokasi, karena waktu kita terbatas tinggal 11 menit lagi, maka saya akan minta closing statement dari setiap narasumber. Yang pertama saya memintakan lebih dahulu closing statement dari Founder Kokasi Rizka Sihombing, selanjutnya dilanjut dengan Saudari Eni sebagai mahasiswa, lalu Saudara Hendra dan Saudara Halboin, dan terakhir Saudara Halboin, lalu Saudari Lestari Simanjuntak, dan terakhir dari Bang Fawad sendiri. Oke, dengan ini saya persilakan kepada Saudari Rizka, singkat saja karena waktu kita sudah terbatas. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Kita di penghujung bincang-bincang Sobat Kokasi. Mungkin begini saja. Kalau kita sepakati bahwa dari perbincangan ini, kita memang tidak dibungkam secara regulasi, begitu ya. Akan tetapi praktiknya seperti itu. Tadi saya kurang banyak menyampaikan contoh-contohnya, meskipun tadi saya sudah ada banyak tulis di sini ya. Nah, jadi kita memang secara regulasi itu payung hukumnya, tetapi pada praktiknya tidak seperti itu, teman-teman. Nah, terus saya mau bilang bahwa ini sebagai informasi,
menurut kajian Freedom House bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia itu tidak pernah benar-benar bebas atau bebas sepenuhnya sepanjang dari tahun 2015 hingga 2019. Bahkan Indonesia tidak pernah mencapai angka penilaian 70 dari 100. Jadi kalau kita paham nih, negara kita adalah negara demokrasi, tetapi masyarakat Indonesia masih jauh dari apa yang menjadi haknya, seperti itu. Dan mungkin ada sedikit ya mungkin refleksi bagi kita, kalimat seperti ini. Seiring upaya pemerintah untuk menangkal hoax dan misinformasi yang berusaha dihilangkan, nyatanya kebebasan berpendapat juga lama-lama terkikis di Indonesia. Mungkin itu dari aku, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut langsung, Saudari ini. Oke, terima kasih. Ini closing statement dari saya, bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang. Semestinya kampus menjadi contoh dalam membangun ruang yang dialog antar mahasiswa yang menumbuh kembangkan kreativitas dan intelektualitas secara inklusif terhadap mahasiswa. Freedom to speak, we are human. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya disambung dengan Bang Hendra Sinurat. Tolong mikrofonnya dikondisikan, Bang Hendra. Mikrofon. Halo, Bang Hendra Sinurat. Halo, Bang Hendra. Tolong di-unmute-kan, Bang Hendra. Halo. Sorry. Halo. Nah. sorry, maaf. Terima kasih kepada teman-teman Kokasi yang sudah mengadakan diskusi daring dan mengundang saya. Closing statement dari saya begini. Kebebasan berpendapat itu roh daripada demokrasi. Jadi kita relevan dengan apa yang diucapkan John Stuart Mill. John Stuart Mill bilang gini, semakin tinggi peradaban manusia, peradaban negara, itu bisa dinilai dari semakin kebebasan berpendapat yang diberikan kepada masyarakatnya. Jadi kiranya itu menjadi bagi kita apa yang menjadi uraian John Stuart Mill. Terima kasih. Dilanjut dengan Bang Alboin Samosir. Silakan, Bang. Halo, Bang Alboin. Ya, baik, saya dengar. Baik, terima kasih untuk perdiskusian yang begitu hangat pada malam hari ini. Untuk kesimpulan, saya mau bilang artinya hari ini secara regulasi, kebebasan itu sebenarnya ada dan nyata, namun hari ini persinggungan antara kekuasaan pemerintah dengan kampus terakhir memaksa pihak kampus membungkam yang namanya kebebasan mahasiswa, di mana harusnya sesuai dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, pihak kampus memiliki otonomi tersendiri terkait dengan kajian-kajian akademik. Kita khawatir apabila budaya-budaya seperti ini senantiasa diteruskan tanpa ada upaya sistemik atau struktural dari pihak kampus, maka akan terjadi yang namanya penurunan kualitas intelektual, di mana ini berpengaruh terhadap peradaban bangsa Indonesia, baik dari segi kognitif maupun dari segi moral itu sendiri. Nah, kemudian yang harus kita dudukkan bersama, artinya terkadang kebebasan itu tidak dibungkam oleh sistem, tidak dibungkam oleh kampus, tetapi dibungkam oleh mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan, mari gunakan kebebasan mahasiswa yang hari ini kita miliki, mari bangun gerakan terorganisir, mari sama-sama menyuarakan kebebasan yang kita miliki untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan kita yang sudah dituangkan oleh teman-teman sekalian dalam perdiskusian kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya apabila gerakan mahasiswa betul-betul utuh, betul-betul holistik memahami permasalahan, bukan tidak mungkin kita dapat mengembalikan yang namanya marwah mahasiswa itu sendiri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung disambung oleh Kak Lestari Simanjuntak. Silakan, Kak.
Baik, terima kasih. Statement terakhir dari saya, kebebasan berpendapat adalah cara paling baik jika dilakukan pada jalur yang sesuai. Jika memang itu benar, lanjutkan. Jika kamu keliru dan ragu, hentikan. Karena jawaban yang akan nanti kamu ekspektasikan akan di luar jangkauanmu. Tetap semangat teman-teman, terkhususnya mahasiswa. Saya tetap memantau dari awak media. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Kak Lestari. Selanjutnya kita akan mendengarkan statement terakhir dari Bang Power. Silakan Bang. Silakan kepada Bang Baik. Power. Ya, tes. Baik, terima kasih buat moderator. Closing statement dari saya, tak hanya sekedar mengetahui persoalan adanya pembungkaman atau pembatasan hak berbicara, tapi mahasiswa harus bergerak. Mahasiswa harus melawan. Kita harus sama-sama melawan. Bukan hanya yang di UI, bukan hanya yang di UGM. Tapi teman-teman mahasiswa yang dimanapun di seluruh Indonesia, kita harus melawan terhadap pembungkaman ini. Karena kita diamkan, maka pembungkaman akan semakin terus ada. Sehingga kita harus melawan. Melawannya dengan mana? Vokasi sudah menunjukkan kepada kita semua yang hadir di sini. Vokasi melawan pembungkaman itu. Harapan kita muncul organ-organ yang lain juga membahas tentang ini, agar perlawanan ini semakin masif, hingga yang membungkam pun akan kalah dengan kita yang dibungkamnya. Akhir kata yang bisa saya sampaikan, semakin mantaplah vokasi, semakin maju dan semakin jaya. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih kepada semua Sobat Vokasi yang ikut malam ini berbincang dengan kita dengan narasumber yang telah kita hadirkan malam ini. Mari semua mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh penjuru daerah, yang mahasiswa-mahasiswi aktif, yang saat ini berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang saat ini mengemban ilmu di universitas, mari kita gunakan kebebasan kita sebagai mahasiswa, kebebasan dalam berpendapat dengan baik. Mari bergerak terus mahasiswa, pantang menyerah. Ketika itu adalah suatu hal yang perlu kita pertanyakan, kita tidak perlu takut. Kita harus bisa menyampaikan apa yang menjadi apa yang menjadi argumen kita sebagai mahasiswa, apa yang perlu kita suarakan, apa yang menjadi kita aspirasikan dengan melalui jalur dan wadah yang tepat. Akhir kata saya ucapkan kepada Sobat Vokasi semuanya, semoga apa yang kita